Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Segenap sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan pertemuan kita dan hari ini pula bertepatan dengan gerimisnya hujan di wilayah kota Tangerang. Mudah-mudahan ini menjadi tanda sebagai terwujudnya ya doa kita yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Channel ini dinamakan sebagai channel Riyadhah TV ke depannya. Nah, kenapa disebut Riyadhah TV? Ini terinspirasi ya, kebetulan hari ini saya pribadi ya bertepatan dengan hari yang ke-40 ya, selesai untuk melaksanakan Riyadhah. Nah, Riyadhah ini dimulai ya, disampaikan oleh guru kita kayak Al-Hajj Yusuf Mansur pada saat awal masuk bulan Sya'ban. Ya, beliau mengajak kepada keluarga besar Darul Quran, kepada segenap insan Indonesia ya, beliau publish di medsos juga, bahwasanya ayo kita berdoa mumpung saat ini dalam kondisi merabahnya masifnya wabah corona. Dan mudah-mudahan dengan doa, dengan ikhtiar, dengan riyadhah, munajat, kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, tetap dimurahkan rezekinya. Itu doa-doa yang memang kita panjatkan betul selama melaksanakan riyadhah ini. Bahkan beliau menantang, ayo kalau bisa puasa aja ya, puasa lah 2 bulan pol. Nah, bulan Sya'ban langsung bablas langsung ke bulan Ramadan. Tapi saya pribadi ya, alhamdulillah bulan Sya'ban mayoritas saya laksanakan ibadah puasanya, kecuali 3 hari terakhir ya, mendekati bulan Ramadan, kemudian lanjut lagi puasa di bulan Ramadan. Tapi dalam 40 hari ini ya, saya jaga betul yang namanya tahajud tidak bolong ya, sholat duhanya tidak bolong juga. Kemudian saya geber 1000 sholawat per hari. Nah, insya Allah dengan harapan ya mudah-mudahan dikehendaki Allah, insya Allah saya berharap betul ya, mudah-mudahan ini semuanya untuk keberkahan saya pribadi, keluarga, dan Indonesia tentunya. Dan saat ini sedang menikmati proses ini, mudah-mudahan ada kejutan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya, siapa orang yang tidak bolong saja sholat tahajud 40 hari, pasti dia akan mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niatin ikhlas betul lillahi ta'ala. Baik, kembali kepada channel ini. Kenapa disebut Riyadhah? Ya, saya terinspirasi dengan kehidupan yang selama ini dijalankan di Darul Quran khususnya ya, yang sudah 10 tahun lebih ya berkecimpung di sini. Nah, hari ini juga ini di depan saya, yang di depan ini ada buku ya, panduan Riyadhah yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Kosasi dan Ustaz Abdul Aziz. Nah, beliau di sini menyampaikan, mengumpas habis tentang panduan Riyadhah ini, dan insya Allah kedepannya pasti bermanfaat. Dan mungkin para sahabat pun ada yang pernah memiliki buku ini ya, boleh ya di share. Baik, kembali ke awal tentang makna Riyadhah. Apa sih Riyadhah itu? Nah, kira-kira kalau ditanya tentang Riyadhah, apa yang terdetik dalam benak para sahabat kira-kira? Riyadhah berasal dari kata riyadu atau at-tamrin, yang bisa berarti latihan ataupun melatih di diri. Nah,
Jadi maksud daripada riyadhah itu adalah bagaimana kita ini, diri kita ini menikmati proses untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnahnya kita hidupkan betul. Terlebih lagi yang wajib. Ya, maka goalnya ya kedepannya dengan riyadhah ini adalah bagaimana kita ini selaku hamba Allah bisa membiasakan diri kita ini untuk menegakkan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Dan itu bisa menjadi pakaian kita sehari-hari. Jadi targetnya itu dalam riyadhah ini adalah menikmati proses ini, ya, perbaikan diri, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan kesungguhan kita, sehingga apa nanti ke depannya ini akan menjadi ciri khas kita. Ini akan menjadi pakaian yang melekat terus dalam badan kita. Coba bayangkan seperti ini. Ya, kalau seandainya kita terbiasa memakai pakaian, kemudian kita satu hari tidak memakai pakaian, maka pastinya kita pun akan risih. Ya, bisa jadi kita malu dan sebagainya. Ada sesuatu yang kurang dari badan kita. Begitupun ibadah. Kalau seandainya kita sudah konsisten, ya teman-teman, para sahabat saat ini yang alhamdulillah mungkin Allah izinkan, Allah ringankan untuk beribadah, ya, yang saat ini sudah dawam, sudah melaksanakan sholat tahajud terus tiap malam tanpa bolong. Nah, ketika terlewat satu malam, pasti ada yang kurang. Yang sudah terbiasa bersedekah, berbagi, ketika ia tidak berbagi, ada yang kurang. Ketika orang yang mencintai sholawat, kalimat-kalimat thayyibah, zikir, ia tahu akan keajaiban dan dahsyatnya sholawat. Hari itu dia tidak membaca sholawat, pasti ada yang kurang. Yang senang sholat duha di pagi hari, kemudian ia rutin terus setiap hari, nggak pernah bolong sholat duha, dilalahnya kepentok ada hari dia terlewatkan sholat duha, pasti ada yang mengganjal. Nah, ini tandanya kalau seperti ini adalah amalan tersebut sudah dipastikan melekat dalam jiwa kita, menjadi pakaian kita sehari-hari. Nah, di sini apa saja yang dipelajari, ya, tahap-tahapan istilah nanti ke depannya itu ketika kita sudah ingin melaksanakan riyadhah ini. Di sini adalah bagaimana kita akan diajarkan untuk berdisiplin melaksanakan, menjaga sholat 5 waktu di awal waktu. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajudnya. Kemudian kita pun nanti akan diajak untuk mencintai tentang sholat duha, ya, sholat pembuka rezeki, untuk mengetuk pintu langit agar Allah menurunkan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian bagaimana kita pun mengetahui tentang keajaiban sedekah, the power of giving. Nah, itu. Kemudian ada juga nanti keajaiban-keajaiban daripada kalimat-kalimat thayyibah, ya, dengan zikir istighfarnya, dengan dahsyatnya sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari, akan kita sharing di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Apa yang akan kita sharing di channel ini tentunya, ya, ini mudah-mudahan menjadi satu wasilah perantara buat tercapainya ataupun selesainya kemelut hidup yang hadir di kita. Mungkin saat ini kita tidak, tapi apa? Lihat ke samping kita, ada teman, ada kerabat, saudara, orang tua kita mungkin, ya, tetangga kita. Mereka terkena suatu musibah, ya, tidak mempunyai keturunan, sudah menikah bertahun-tahun, kemudian usahanya yang mungkin bangkrut, kemudian
belit dengan utang piutang, kemudian mungkin pengangguran, ya, kemudian jodohnya bisa jadi ada yang kesulitan untuk hadirnya jodoh. Nah ini kalau kita menjalankan dan berhasil, kemudian kita sharing kepada orang tersebut, mudah-mudahan ini akan diikuti, akan menjadi contoh, dan kebaikan ini menjadi mata rantai yang bermanfaat ke depannya. Jadi inti daripada riyadhah ini adalah bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini betul bahwasanya sebesar apapun permasalahan dan seberat apapun persoalan yang menimpa kita, ini tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama ini. Alhamdulillah, ya, Allah uji mungkin buat kita saat ini untuk lebih dekat lagi, untuk lebih tafakur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah corona yang melanda Indonesia khususnya, ya, kita tahu saat ini mungkin para pegiat dakwah, para aktivis dakwah yang biasanya mereka syiar dakwah langsung berhadapan dengan para jamaah, ribuan jamaah di lapangan tablik akbar, ya, di kegiatan-kegiatan majelis taklim, pengajian akbar lainnya, ya, Kiai Haji Yusuf Mansur, mungkin di Jawa Barat ada Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, Alkim, kemudian ada lagi, ya, ustadz-ustadz yang muda-muda saat ini, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya, di kalangan NU ada lagi Gus Baha, ya, Gus Muafi, para masai mungkin Syekh Ali Jabir, ya, Syekh Muhammad, kemudian lagi ada Buya Yahya, ya, Habib Ali Drus dan sebagainya. Masih banyak lagi para dai, para habaib, para ulama yang memang saat ini, ya, kondisi yang memaksa untuk berdakwah dengan cara medsos ini, dengan cara dunia maya ini. Alhamdulillah, satu sisi mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita, dan saya pribadi mungkin termasuk salah satu yang terinspirasi untuk itu, ya. Saat ini banyak berdiam diri di rumah, kemudian ketika kita ingin sharing, ingin berbagi dakwah dengan para sahabat, dengan teman-teman, ya, tentang riyadhah, mungkin testimoni, sehingga apa, ini bisa, mudah-mudahan bisa menjadi jalan wasilah untuk selesai keluar daripada kemelut hidup tersebut. Alhamdulillah, ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sahabat yang mungkin mudah-mudahan, ya, tertarik dengan kajian sharing kita ke depannya. Nanti kita ke depan akan memperbanyak, ya, tentang testimoni orang-orang yang sudah sukses dengan riyadhah ini. Mereka bisa keluar daripada kemelut hidup tadi, ya, urusan jodoh, urusan piutang-piutang, urusan penyakit, urusan pekerjaan, ya, urusan bisnis yang mungkin, nah ini bisa selesai, yaitu dengan cara riyadhah ini, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini yang singkat dan sebagai perkenalan di channel Riyadhah ini. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat, ya, ada faedahnya, dan jika berkenan silakan like dan share. Karena ketika kita mengeser, berbagi tentang kebaikan, insya Allah ini pun merupakan bentuk sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tunggu kabar baiknya, tunggu testimoni berikutnya. Salah satunya daripada riyadhah yang saya jalankan saat ini, ya, bertepatan di hari ke-40 ini. Tunggu, sampai jumpa. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.